Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Semoga kita selalu senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Apakah ada yang absen hari ini? Semua hadir ya, alhamdulillah, sehingga pada pembelajaran kali ini tidak ada yang ketinggalan pelajaran. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berlatih membaca surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan juga berlatih membaca hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Jabir. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja kandungan dari ayat dan hadis tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa memperoleh ilmu dengan mudah dan lancar. Dengan demikian, setelah pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui apa saja isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Jabir tentang sifat dermawan dan sifat kikir. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Di layar ada dua gambar 1 dan gambar 2. Mari kita tebak gambar tersebut. Ya, benar sekali. Gambar pertama yakni ada gambar orang yang sedang memberi. Kemudian yang kedua ada gambar yang sedang mengunci uangnya. Artinya apa? Dalam gambar tersebut terdapat dua golongan orang, dua jenis orang. Yang mana yang pertama adalah orang yang dermawan, artinya orang yang suka berderma. Kemudian yang kedua adalah orang yang kikir atau orang yang terlalu hemat dalam membelanjakan hartanya, artinya orang tersebut orang yang pelit. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas keduanya yang kaitannya dengan surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Jabir. Oke, sebelum kita membahas isi kandungan ayat 1 sampai 7, terlebih dahulu kita membaca surat ayat Al-Lail ayat 1 sampai 7 bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqo wa saddaqo bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan kemudian bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya cahaya jalan yang mudah. Isi kandungannya adalah dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 bahwasanya Allah telah bersumpah demi siang dan malam, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, bahwasanya Allah menjanjikan kebaikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga kelak di akhirat dan berbagai jalan kemudahan yang menghantarkannya menuju kebaikan itu. Untuk siapa? Bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepada Allah serta membenarkan dan yakin adanya pahala yang terbaik baginya kelak karena ia telah berbuat baik dan bersedekah dan bertakwa. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kita baca terlebih dahulu ya. An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala
mana qosot shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'allahu, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, isi kandungannya dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Dan pada hakikatnya tidak berkurangnya harta dengan sedekah itu tadi artinya adalah ditambahkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada hartanya dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia. Juga dengan didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah kelak di surga. Allahumma amin. Oke, pembahasan selanjutnya yakni isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Sebelum itu, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaughna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yang susah, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Selanjutnya, kita bahas isi kandungannya. Dalam surah Al-Lail ayat 8-11 dijelaskan bahwa orang yang bakhil atau kikir dan merasa dirinya cukup sehingga ia meninggalkan untuk berbuat baik dan dengan tidak mau bersedekah dan tidak membutuhkan Tuhannya, maka Allah mengancam orang yang bakhil atau kikir dengan membalas baginya itu jalan yang buruk, jalan yang susah berupa kehinaan, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya di akhirat kelak. Selanjutnya kita bahas hadis riwayat Muslim dari Jabir. Sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamati wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamaluhum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, rawahu Muslim. Ya, artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Kandungan dari hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Berarti sudah paham ya dari penjelasan yang sebelumnya. Sebelum diakhiri, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Kesimpulannya, orang yang memberi dengan niat ikhlas dan semata-mata mengharap ridho Allah,
maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya dan mendapatkan surga di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang kikir, bakhil atau pelit, maka Allah akan memberikan jalan kesulitan di dunia dan neraka baginya di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan depan, saya akan memberikan tugas pada kalian untuk membaca tentang sikap yang mencerminkan dari surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis yang terkait tentang sifat dermawan dan sifat kikir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.